Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Al-Latif yang saya muliakan, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bisa kembali bertemu di masjid ini, bisa menunaikan salat maghrib berjamaah dan bisa duduk sejenak untuk menimba ilmu, dan semoga Allah jadikan hidup kita, kesehatan kita, usia kita, umur kita, waktu kita semoga senantiasa berada dalam hal yang Allah ridhoi, dan semoga Allah istiqomahkan juga kita untuk itu. Hari ini teman-teman kita akan bahas masih episode atau kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, dan kita akan fokus pada figur antagonisnya, yaitu Fir'aun. Satu hal tentang Fir'aun yang perlu kita tahu adalah Fir'aun itu tokoh jahat dalam sejarah, tapi namanya dimention dalam Quran. Ini unik. Namanya disebutkan dalam Quran, dan saking hebatnya namanya itu disebutkan nggak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, lebih dari 70 kali, 73 atau 74 gitu. Itu kalau dimention sampai 70 kali lebih, berarti ini orang istimewa. Kenapa? Karena Quran itu akan hadir sebagai panduan hidup. Quran itu sudah menjadi guidance, sudah menjadi panduan hidup umat manusia dari hari pertama dia diturunkan. Jadi petunjuk untuk Nabi SAW, untuk generasi sahabat, tabi'in, terus sampai ke bawah. Dan sampai hari ini, siapapun yang mengatakan dirinya muslim, dia harus menjadikan Quran sebagai panduannya. Dan Quran yang menjadi panduan itu menceritakan kisah Fir'aun, menyebut namanya berulang-ulang bahkan sampai 70 kali. Artinya kita harus bertanya, ini siapa nih Fir'aun? Kok sampai namanya disebutkan, dimension nama saja itu sudah hebat. Karena ada kisah-kisah, kisahnya disebutkan, tapi orangnya namanya enggak. Atau sebelum itu, tidak semua kisah disebutkan. Kan kisah-kisah hebat banyak sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kan banyak orang-orang hebat sebelum Nabi itu. Dan tidak semua kisah mereka disebutkan. Allah mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Ada rasul-rasul itu yang kami telah kisahkan kisah mereka kepada engkau Muhammad, dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau. Jadi ada orang sehebat Nabi atau sehebat Rasul, itu sendiri nggak dikisahkan dalam Quran. Artinya dalam Quran itu kisah yang dikisahkan itu, cerita yang disebutkan, tokoh yang dikisahkan itu kisah-kisah terbaik semua. Dan ada kisah orang-orang hebat disebutkan kisahnya, tapi nggak disebutkan namanya. Contoh, Nabi Khidir atau Nabi Khadir, ada kisahnya nggak dalam Quran? Ada di surat Al-Kahfi. Nabi Musa disuruh berguru kepada seseorang. Ternyata seseorang itu ditafsir kita ketemukan namanya Khadir atau Khidir. Tapi di surat Al-Kahfi sendiri nama Khidir tidak disebutkan. Enggak disebutkan. Cari di sepanjang surat Al-Kahfi atau sepanjang Quran enggak ada nama Khidir di situ. Nama Khidir kita dapatkan di penjelasan Nabi dalam hadis, dikutip oleh ulama dalam tafsir-tafsir. Tapi namanya enggak disebut. Atau sahabat terbaik Nabi. Siapa sahabat terbaik Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Ada kisah enggak? Ada enggak kisah Nabi sama Abu Bakar berdua disebutkan dalam Quran? Ada. Kisahnya ketika mereka di gua Hira. Wa thaniyatnaini idhuma fil ghar. Dua orang dari orang yang berdua itu ketika keduanya berada di gua, idh qala li sahibihi la tahzan. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kami. Dikisahkan kisahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar di gua Hira, tapi Allah enggak sebut nama Abu Bakar sama sekali. Artinya ada kisah tapi nama nggak dimention lah. Ini orang kisahnya disebut, namanya dimention. Nggak sekali, nggak dua kali, 70 kali. Artinya kita harus berikan perhatian yang lebih tentang ini siapa nih profil orang ini. Dan profil dia akan menjadikan panduan untuk hidup kita. Mustahil Allah sebutkan namanya berulang-ulang kalau tidak jadi panduan untuk hidup kita. Artinya disebutkan berulang-ulang sampai 70 kali, artinya nih sosok akan jadi panduan untuk manusia. Dan panduan itu kan ada dua, teman-teman. Ada panduan dari tokoh yang kita ikuti jejaknya, ada panduan dari tokoh yang kita hindari jejaknya. Atau nanti tokoh-tokoh itu kita akan temukan dalam hidup orang yang kayak gitu, bukan persis itu, tapi terinspirasi dari itu, atau miniatur, versi mininya itu, yang kita akan berhadapan dengan dia sepanjang hidup.
Bagaimana cara kita hadapi? Nah, kalau kita coba tuliskan ya. Tokoh itu ada dua, teman-teman. Tokoh yang akan jadi role model atau yang diteladani ada dua. Satu baik, dua buruk. Yang baik ini diikuti. Tokoh dalam Quran itu cuma dua aja, baik atau buruk. Yang baik diikuti. Yang buruk, jangan sampai kita kayak dia, dijauhi. Ada tokoh buruk dalam Quran, disebutkan kisahnya, artinya kisah tokoh itu kemungkinan besar kita akan menjadi tokoh itu. Kalau disebutkan sampai berulang-ulang, ada kemungkinan besar kalau kita bicara Fir'aun, ada kemungkinan besar mungkin kita nggak akan jadi Fir'aun, nggak akan pernah jadi Fir'aun. Karena Fir'aun itu punya karir kekuasaan tuh luar biasa hebatnya. Dan kita nggak akan sampai ke titik itu. Dan luar biasa jahatnya. Dan nggak ada orang sejahat itu. Tapi Fir'aun ini teman-teman, beberapa persen dari perbuatannya ada kemungkinan besar kita lakukan. Kemungkinan besar kita akan lakukan berapa persen dari perbuatan Fir'aun itu. Maka tugas kita, ini pakai kekuatan ya. Tugas kita bagaimana caranya supaya kita nggak tumbuh besar dengan sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun ini sering dikisahkan karena ada kemungkinan umat yang menjadikan panduannya Quran atau ada kemungkinan umat manapun di umat Nabi Muhammad ini sampai akhir zaman, ada kemungkinan sifat-sifat Fir'aun itu dia ambil dan dia jadi kayak Fir'aun ketika dia berkuasa. Apapun kekuasaannya, mulai dari level negara sampai level kecamatan, kelurahan atau rumah tangga. Bisa jadi dia ngambil sifat Fir'aun ini. Mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia ketua ormas, atau dia ketua RT, atau kepala rumah tangga, ada kemungkinan besar dia mengambil sifat Fir'aun ini. Enggak 100%, tapi mungkin ada porsi dari sifat Fir'aun yang dia ambil. Apa sifatnya nanti kita bahas, itu satu. Yang kedua, enggak cuma dijauhi saja, kalau kita sudah, Allah izinkan kita untuk bisa menjauhi sifat-sifat itu, dan kita milih jalan orang baik. Dan kita perlu tahu juga dalam sejarah Fir'aun, orang baik ini harus berhadapan dengan orang kayak Fir'aun. Berapa ulama mengatakan kenapa kisah Nabi Musa itu paling sering dikisahkan dalam Quran, paling sering disebutkan dalam Quran, karena kisah Nabi Musa itu menjadi panduan bagi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ada banyak kemiripan kisah Nabi Muhammad SAW dengan kisah Nabi Musa. Dan ada banyak kemiripan antara Fir'aun yang berkuasa dengan Quraisy yang berkuasa di Mekah ketika Nabi Muhammad berdakwah. Artinya Nabi Muhammad mengatur strategi dakwahnya mengambil inspirasi dan teladan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah memberikan ancaman untuk Quraisy yang menjadi musuh Nabi pada saat itu. Nabi sendiri keturunan Quraisy ya, tapi ini Quraisy musyrik. Allah mengancam Quraisy musyrik itu dengan menyebutkan kisah Fir'aun. Supaya apa? Allah bilang ke Quraisy, ada loh orang dulu lebih kuat daripada kalian orang Quraisy Mekah. Wahai orang musyrikin Mekah, ada loh orang lebih kuat dari kalian. Lebih hebat dari kalian, lebih cerdas dari kalian, lebih jenius dari kalian, dan lebih jahat dari kalian, dan kekuasaannya lebih rapi dan lebih apik daripada kalian orang Quraisy, dan dia mati di air. Sementara Quran bicara air itu sumber kehidupan, ini orang matinya di air, mati juga akhirnya, dengan cara yang sangat buruk. Artinya kisah Musa dan Fir'aun jadi teladan buat inspirasi untuk Nabi bikin strategi, dan juga ancaman bagi orang-orang Quraisy. Maka satu, kisahnya Fir'aun itu kita jauhi, jangan sampai ada sifat Fir'aun di diri kita. Yang kedua, kalau kita berupaya jadi kelompok yang baik ini, dalam hidup kita akan berhadapan dengan orang yang ada sifatnya dengan sifat Fir'aun. Kita akan berhadapan dengan orang yang punya sekian persen dari sifat Fir'aun ini, bisa jadi 0,1%, 3%, 5%, 10%, semakin powerful dia, semakin Fir'aun dia. Saya pelajari ini dan saya pikir semua orang-orang jahat di dunia ngambil pelajaran dari Fir'aun. Nah, untuk itu kita belajar kisah Fir'aun supaya nanti orang-orang yang berupaya baik ini dia akan menghadapi orang seperti Fir'aun dan dia bisa menghindarinya, belajar dari kisah bagaimana Nabi Musa menghindari itu. Itulah kenapa hikmahnya kisah Fir'aun itu seringkali disebut dalam Quran. Kenapa? Karena perbuatan Fir'aun itu ada kemungkinan besar dalam diri kita. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan besar perbuatan Fir'aun itu dalam diri orang lain yang bukan kita. PR kita pertama, kita perhatikan diri kita, ada nggak sifat Fir'aun dari saya? Kalau nggak ada kemungkinan kedua, kita akan berhadapan dengan orang yang kayak Fir'aun. Kenapa kita pelajari kisah Fir'aun? Biar kita tahu bagaimana menyikapinya. Kalau enggak, kita akan salah menyikapi dan gagal. History repeat itself, kata orang sejarah. At-tarikh yu'idu nafsah.
Sejarah itu selalu mengulang dirinya sendiri. Bukan sejarah mengulang dirinya, manusia itu cenderung mengulang sejarah. Sifat manusia itu akan muter gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, nggak akan berubah. Cuman bungkusnya saja yang berbeda. Source code-nya sama, user experience-nya aja yang berbeda, user interface-nya aja yang berbeda. Tapi intisarinya yaitu itu saja. Tapi permukaannya berbeda. Dan kita belajar dari sejarah, kisah dalam Quran, kisah itu sampai sepertiga dalam Quran. Nah sekarang tentang kisah Fir'aun, apa yang mau kita pelajari? Cukup banyak tersebar kisah Fir'aun, sampai 70 kali dimention. Gak cukup waktu kita. Kita bertolak dari satu surat teman-teman. Bukan satu surat, tapi beberapa ayat dari satu surat. Yaitu surat Ghafir, ayat 23, dan seterusnya. Sampai 26 atau 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 23 dan 24. Kita mulai dari 23. Allah berkata, walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kata Allah, kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami wa sultanin mubin, dan kekuatan yang nyata. Jadi Nabi Musa punya dua hal, satu ayat dari Allah, yang kedua kekuatan yang nyata. Ayat dari Allah apa? Bisa jadi berupa kitab sucinya, bisa jadi berupa argumentasi yang diberikan oleh Musa terhadap Fir'aun ketika dia berdebat dengan Fir'aun. Kalau nggak salah kita bahas di bulan lalu. Yang kedua sultanin mubin. Sultanin mubin itu diantaranya apa? Diantaranya tongkatnya berubah jadi ular, kemudian dari tangannya keluar cahaya dan seterusnya. Apa kata Allah berikutnya? Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Allah utus Nabi Musa kepada siapa? Kepada 3 kelompok. Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ada 3 ya kelompoknya, Fir'aun, Haman, dan Qarun. Faqalu, mereka mengatakan sahirun kadzdzab. Musa itu penyihir dan pembohong. Nah sekarang kita stop dulu di ayat ini, kita perhatikan. Allah sebut Fir'aun, Haman, dan Qarun. 3 orang ini Allah nggak cuma cerita tentang 3 manusia saja. Kalau cerita tentang 3 manusia, kita cerita ngomongin orang lain terus nggak ada manfaat buat kita. Allah ceritakan tentang 3 kelompok yang kemungkinan besar kita bisa jadi memiliki sifat seperti itu. Atau kita berhadapan dengan orang yang punya sifat seperti itu. Ada 3 siapa saja teman-teman? Satu siapa? Fir'aun, yang kedua Qarun, ketiga Qarun, yang kedua Haman. Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nah, sekarang kita bedah 3 orang ini. Kejahatan itu ditopang oleh 3 kelompok. Dimanapun kejahatan itu akan ditopang oleh minimal 1 dari 3 kelompok. Dan kejahatan yang absolut ditopang oleh 3 kelompok ini. Satu siapa tadi? 1 Fir'aun. Ya Kak, segitiga tuh. Yang kedua Haman. Yang ketiga, Qarun. Apa yang dimiliki Fir'aun? Fir'aun ini identik dengan apa? Power, kekuasaan. Haman ini ada kisah. Ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, Nabi Musa mengatakan saya diutus sama Allah. Fir'aun ini bilang ke Haman, wahai Haman, bangunkan saya jembatan. Jembatan bukan ke sana. Jembatan biasanya horizontal, ini vertikal, ini ke atas. Lagi sarkhan itu menara. Bangun saya menara sampai ke atas supaya saya bisa naik ke atas dan saya bisa ngomong dengan Tuhannya Musa. Artinya Haman ini siapa nih? Orang yang bisa mendesain, dia bukan tukang bangunan saja. Dia seorang desainer ulung. Dan biasa teman-teman. Kita percaya nggak kalau Haman bisa bikin jembatan naik ke atas sampai Fir'aun ketemu dengan Nabi Musa, dengan Allah, dengan Tuhannya Musa? Percaya nggak kita? Kita percaya nggak? Nggak percaya kan? Tapi ada orang yang percaya. Orang yang percaya itu sama dengan orang yang percaya kalau ada orang nurun rantai dari emas dari atas langit ke bawah. Paham ya? Antum tahu nggak? Ada orang yang percaya kalau ada manusia yang bisa nurunin rantai emas dari langit sampai ke bawah. Ada nggak orang yang percaya kayak gitu di Indonesia? Ada nggak? Ada nggak orang yang percaya kalau ada manusia yang bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi? Ada nggak manusia di Indonesia yang percaya itu? Ada, dan banyak. Cukup banyak jumlah mereka itu. Nah, kalimat ini sebenarnya satu,
yang kita bisa pahami, oke, mungkin Haman itu seorang arsitek di antara maknanya itu. Kalau dia membangun, dia arsitek, berarti dia punya ilmu membangun yang luar biasa hebatnya sampai bisa membangun gedung itu sangat tinggi sampai menyentuh awan. Saya nggak ngomong langit loh, nyentuh awan saja. Berarti ini orang bukan sembarang tukang bangunan, ini orang arsitek yang luar biasa hebatnya. Dan kita bicara Firaun tuh bangun piramid 3.000 4.000 tahun yang lalu. Iya kan? Firaun tuh membangun piramid itu 2.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu. Artinya kalau bangun itu bisa jadi udah hancur bangunannya. Tapi bisa jadi ada makna yang kedua, wahai Haman, tolong berikan saya sebuah narasi. Yang dengan narasi itu masyarakat akan percaya kalau saya udah sampai ketemu sama Tuhannya Musa dan berdiskusi di sana dengan Tuhan yang diklaim sama Musa tersebut. Artinya Haman ini, kalau Firaun identik dengan kekuasaan, Haman itu identik dengan knowledge, pengetahuan. Haman itu identik dengan pengetahuan. Dia orang yang sangat punya pengetahuan yang sangat hebat, dan dampak dari pengetahuannya adalah dia bisa menghasilkan narasi. Yang narasi ini membuat orang-orang akan percaya sampai pada level kita bikin bangunan sampai ke langit dan ada yang percaya. Dan Firaun naik ke bangunan itu terus ngomong sama Tuhannya Musa, ada yang percaya. Ini orang sosial genius ini. Kalau sekarang itu dia sosial media genius, dia bisa menghasilkan buzzer-buzzer di sosial media yang membuat semua masyarakat bisa percaya apa yang mereka ucapkan, padahal enggak itu kenyataannya. Ini yang berikutnya, yang Haman. Jadi sudah berapa? Sudah 2. Pertama Firaun, itu ini ada satu kutipan menarik dari Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Al-Qurtubi, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Firaun itu, saya Tuhan kalian yang tinggi. Artinya kata Imam Qurtubi, ay al-mutasarrif fikum al-qahiru lakum al-amiru an-nahi la rabba lakum ghairi. Saya itu yang mengatur urusan kalian, yang menguasai kalian, yang memerintahkan kalian, yang melarang kalian, dan tidak ada tuan selain saya. Tidak ada tuan untuk kalian selain saya. Imam Qurtubi mengatakan Firaun ini punya sifat otoritater dan juga totalitarian. Tahu nggak totalitarian? Dia otoritas sangat total dalam kekuasaannya itu. Dan ini aturan dalam power dalam kekuasaan itu ini. Kalau kekuasaan nggak ada iman di situ, itu orang-orang politik itu mengatakan all powers tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Semua kekuasaan itu cenderung merusak. Dan kekuasaan ketika absolut, ketika mutlak, dia merusak secara mutlak. Jadi Firaun ini, dia punya semua hal yang akan menopang dia untuk mengokohkan kekuatannya. Satu, dia punya Haman. Haman itu orang yang sangat cerdas dan jenius. Dia bisa bikin desain sebuah opini yang kalau disebarkan semua orang percaya sampai pada level dia bisa bikin bangunan naik ke langit dan Firaun tuh bisa naik tangga sampai ketemu Tuhannya Musa di situ dan ada yang percaya itu. Itu kehebatan Haman. Jadi Firaun itu punya tangan kanan satu Haman, orang yang punya kemampuan ilmu yang luar biasa. Dengan ilmunya inilah dia akan melegitimasi. Ilmunya ini akan menjadi pembenaran terhadap apapun yang diucapkan Firaun. Jadi kalau ada orang berani membantah Firaun, Haman akan menjelaskan dengan sangat ilmiah kenapa Firaun ini benar. Sampai nggak ada orang berani bantah. Nah, itu terjadi. Tapi dalam hal akhirnya, Firaun ini anti kritik. Nggak ada yang berani kritik Firaun. Firaun ini menjadikan al-haq, kebenaran itu standarnya adalah dia. Firaun ini punya dua tongkat. Kan kalau teman-teman lihat fotonya Firaun itu, kalau di internet itu Firaun tuh tidur sambil gini pegang dua tongkat. 1, 2. Tongkat yang satu itu guidance, petunjuk. Tongkat yang kedua itu adalah power, kekuatan. Jadi Firaun itu mengontrol kekuatan dan petunjuk. Dia kontrol dua-duanya. Jadi kalau orang melawan Firaun, satu ada kemungkinan besar dengan powernya dia akan dihukum, dibunuh. Atau dengan guidance-nya orang itu dianggap sesat. Ketika power nggak bisa, dia pakai guidance. Atau sebaliknya, dia pakai guidance dulu. Artinya apa? Kalau siapapun ngelawan dia, berarti orang yang sesat. Siapa yang benarkan itu? Haman yang benarkan itu. Akhirnya di Haman ini, masyarakat yang awam itu akan taat kepada Firaun karena narasi yang dibangun oleh Haman. Sampai-sampai orang-orang awam tuh nggak punya lagi ruang untuk membantah apapun yang dikatakan Firaun. Bahkan kita tuh kan punya universal truth ya, kebenaran universal. Iya kan, yang baik adalah baik, mau di planet manapun dia tetap baik. Mau di zaman manapun dia akan tetap baik. Senyum itu
Kita mulai dari Afrika, pedalaman Afrika sana, sampai di Mekah sana, sampai di New York sana, sampai di Las Vegas sana, ada nggak orang mengatakan senyum itu jahat? Enggak. Itu fitrah manusia akan mengatakan senyum itu baik, dimanapun dia berada. Nah, itu sudah kebenaran universal, semua orang mengakui kebenaran itu. Saya kasih contoh misalnya, Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin, itu pakai standar Islami atau standar jahiliyah? Standar jahiliyah dong. Wong Islam Nabi belum jadi Nabi, Muhammad SAW itu Al-Amin sebelum jadi Rasul. Berarti kan udah ada standar di Mekah hari itu, dan standar itu, dan Nabi Muhammad disebut Al-Amin bagi orang kafir, bagi orang muslim. Disebut Al-Amin bagi orang yang sangat lihai berdagang dan orang bodoh. Nah, Haman hadir, dia berhasil meyakinkan semua masyarakat, terutama yang awamnya, apa yang dia yakinkan, bahwa ucapannya Fir'aun itu sangat benar. Kebenaran ada di Fir'aun, dan siapapun yang menyalahi aturan Fir'aun berarti dia sesat. Berarti ini Fir'aun punya power yang luar biasa. Hari ini kalau ada yang membantah negara, ada nggak mengatakan kalau dia sesat dalam agama? Nggak ada. Nggak ada kan? Orang bantah negara, berarti negara hari ini bukan Fir'aun. Masih banyak kebaikan negara hari ini. Tapi Fir'aun itu kalau ada yang mau mengkritisi dia, langsung dicacat, level keyakinannya akan dicacat. Dan siapa yang mencacat itu? Haman. Siapa yang mengatakan itu? Itu satu. Itu yang kedua tuh Haman. Kayak itu kata Imam At-Tabari, Haman itu penyokong Fir'aun secara ideologis. Faja'al li sarhan, ketika Fir'aun mengatakan, wahai Haman, bikinkanlah untukku sarhan. Sarhan itu kayak jembatan tapi ke atas, menara ke atas. Wa kana Haman wazira Fir'aun wa sahaba amrahu wal muta' fi qaumihi. Imam Ar-Razi mengatakan innama qala dzalika tamwihan 'alal awam liyuriyahum annahu talibu dalilin wa burhanin. Fir'aun mengatakan itu tamwihan untuk membuat narasi kepada orang-orang awam, untuk memperlihatkan kepada orang awam itu bahwa Fir'aun punya kekuatan. Jadi Fir'aun ngomong ke Haman, bikinkan saya sesuatu, dan Haman itu yang mendesain narasinya, framingnya, kemudian dia membuat kebatilan itu jadi tampak ilmiah, dan lain sebagainya, sampai semua masyarakat itu nggak punya ruang untuk membantah. Itu yang terjadi pada itu yang dilakukan Haman. Tinggal yang ketiga siapa? Qarun. Qarun ini identik sama apa? Harta, ekonomi. Udah. Power, knowledge, finance, ekonomi. Qarun ini bermain di ruangan yang lain. Kalau Haman bermain di ruangan yang awam, dan Qarun itu bermain di ruangan orang-orang yang punya potensi untuk mengkritisi Fir'aun dan punya power. Orang yang cukup cerdas dan cukup kaya. Kalau dia nggak begitu cerdas, selesai sama narasi yang dibangun sama Haman. Tapi kalau dia cukup cerdas dan kaya, biasanya orang kaya itu kan juga cerdas. Kalau nggak cerdas, dia nggak mungkin kaya. Iya kan? Karena dengan izin Allah, dengan kekayaannya itu, ini kan Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Semua kekayaan yang saya dapat karena ilmu yang saya punya. Berarti Qarun itu mengcover dua tuh. Satu knowledge juga, yang kedua kaya. Uang, harta. Nah, kalau orang awam di masyarakat itu lebih banyak yang cerdas ini pada atau yang enggak? Masyarakat itu biasanya kayak gini, teman-teman. Grafiknya itu. Gitu. Yang ini pencilan ke atas itu biasanya orang jeniusnya, orang pinternya, orang kayanya. Terus ini kebanyakan. Ini pencilan bawah, ini orang yang sangat bodoh dan sangat miskin. Masyarakat paling banyak di Indonesia sama yang tengah-tengah itu, middle class. Nah, middle class itu selesai sama Haman. Mayoritas selesai sama Haman. Haman bangun narasi sehingga tidak ada satupun orang yang berani punya ide untuk membantah Fir'aun. Punya ide aja gak berani. Itu otak gak punya fungsi itu. Punya ide saja, dia tahu ini gak beres nih, tapi gak berani ngomong. Kenapa? Dibangun narasinya oleh Haman. Tapi ada orang yang dia agak pencilan atas, dia punya ide, ya ada yang gak beres nih. Dan dia punya kekayaan juga. Artinya dia punya ide untuk membantah Fir'aun, dan dia punya uang untuk membuat dia cukup aman kalau dia berhadapan dengan Fir'aun. Itu dipalingkan oleh Qarun. Maka didesainlah sebuah sistem kekayaan, kalau orang pinter dan kaya nongkrongnya bareng Fir'aun. Ada kelasnya sendiri. Akhirnya orang-orang yang punya kualitas agak tinggi ini, dia itu sibuk dengan apa? Sibuk dengan finansialnya, dengan uangnya, sibuk dengan tongkrongannya bersama Qarun.
Dan akhirnya banyak orang-orang yang punya kekayaan, dengan kekayaan itu dia bisa menebar banyak sekali kebaikan, tapi dia memilih untuk apa? Untuk menumpuk kekayaannya lagi dan lagi, untuk ganti mobilnya, ganti handphonenya, ganti rumahnya, tambah lagi tingkatnya dan sebagainya. Dia tenggelam dalam itu dengan semua potensi yang dia miliki, sebenarnya dia bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Penghasilannya per bulan 300 juta, kebutuhan rumah tangganya cuma 20 juta, sisa 280 juta, untuk apa dia pakai? 280 juta itu dia bisa memperbaiki banyak sekali keadaan, tapi Qarun datang kepada dia dan memamerkan sesuatu sehingga dia terobsesi pada harusnya saya kayak Qarun tuh. Itu dikisahkan dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah. Orang Qasas tuh apa? Ya laitani mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin azim. Wah, kalau saya bisa kayak Qarun. Qarun ini kayanya memang luar biasa. Qarun ini kayanya bukan main. Kekayaan orang dulu tuh bukan dolar, bukan uang. Kekayaan orang tuh emas. Kalau uang sebesar ini, taruhlah 100 ribu dikumpulkan sebanyak ini, jumlahnya ada nggak 100 juta? Nggak mungkin. Kalau uang 100 ribu setebal ini, paling jumlahnya berapa? Paling 20 juta, 30 juta. Tapi kalau emas sebesar ini, itu 4 miliar tuh. Iya kan, bisa 2 kilogram, 3 kilogram sendiri emas sebesar ini tuh. Kalau itu kekayaan dulu emas. Dan emasnya itu numpuk di gudang saking banyaknya minta ampun. Dan saking banyaknya itu emas, itu untuk memikulnya, itu perlu orang-orang kuat jumlahnya banyak, 40 orang, 50 orang. Bukan memikul emasnya, memikul kunci gudang emasnya. Bayangin kayanya. Bayangin kayanya. Nah, kekayaan Qarun itu, dan kekayaan Qarun itu, ini unik nih, Qarun ini ada pembahasan sendiri harusnya. Ini Qarun, dia beda dengan Haman. Haman ini keluarganya Fir'aun. Ingat ya, di Mesir ada dua kasta besar kan. Kastanya orang Mesir, ada kasta imigran, Bani Israel. Ada penduduk asli Mesir, kedua Bani Israel. Nah, Haman itu kastanya Fir'aun. Qarun, Bani Israel. Yang tertindas Bani Israel. Qarun Bani Israel. Dan Qarun ini memang dijaga oleh Fir'aun supaya apa? Supaya dia bisa mata-matai Bani Israel, mata-matai kaumnya sendiri. Atau Allah mengatakan inna Qaruna kana min ahli Musa fabaga alaihi. Qarun itu termasuk dari keluarganya Musa tapi dia melampaui batas. Kok dia bisa dari kasta rendah, kasta budak, tiba-tiba naik dan punya harta banyak sekali? Karena dia ini alat bagi Fir'aun. Maka dengan adanya Qarun, orang-orang Bani Israel atau siapapun itu yang terobsesi untuk mengkritisi Fir'aun, diajak sama Qarun nongkrong. Terus Qarun mulai ngomong, mobil apa tuh? Versi keluaran berapa? 2024. Udah ada 2025 yang baru tuh. Harga berapa? 3M. Akhirnya dia sibuk cari uang, kerja dan terus-terusan. Gak ada yang salah dengan cari uang. Tapi dia sibuk untuk apa? Untuk mengikuti stylenya Qarun ini. Ada nggak orang tuh hari ini? Akhirnya banyak anak-anak muda punya potensi yang sangat tinggi, sangat besar. Dengan potensinya itu, kalau mereka ngumpul ada 200 orang di Bandung, dia bisa perbaiki Bandung. Tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Tapi kenapa dia nggak lakukan itu? Karena sibuk melihat flexing yang dipamerkan oleh Qarun di sosial media. Kayaknya saya harus kayak gitu tuh. Dan habislah energinya untuk ganti iPhone setiap tahun, ganti mobil setiap tahun. iPhone udah nggak kelas sekarang, ganti mobil. Habis energi untuk itu. Akhirnya Fir'aun menjadi punya kekuatan absolut yang nggak ada satupun yang berani kritisi. Awam nggak berani kritisi karena diberikan narasi oleh Haman, sudah diberikan suntikan intelektual oleh Haman, udah nggak bisa bantah. Dan yang cerdas-cerdasnya, yang knowledgeable-nya nggak bisa ngomong juga karena sibuk cari uang. Udah tuh fix kekuatan Fir'aun itu jadi mutlak. Ini nih, jadi kalau kita bicara tentang kekuatan hari ini dimanapun, kalau orang bangun kekuatan dan menjadi ancaman bagi masyarakat, setidaknya dia punya 3 ini. Dia punya 3 ini. Dan Allah kisahkan itu, buat apa Allah kisahkan itu? Saya kasih contoh misalnya. Ada kelompok-kelompok sesat di Indonesia. Ada buku judulnya dulu saya baca waktu SMA, judulnya Kelompok Sempalan di Indonesia. Dan beberapa kelompok itu sudah difatwakan sesat oleh MUI. Dan di antara kelompok itu, dia punya baiat sendiri. Gak ada yang berani bantah baiatnya. Kenapa? Karena dia keluarkan narasi. Jadi kan dia masuk kelompok itu, kemudian dia kelompok itu syahadat baru lagi. Artinya dia di syahadat baru, sebelumnya dia nggak punya syahadat tuh. Dengan kata lain apa? Semua orang di dunia masuk neraka kecuali kelompok itu saja. Problem tuh. Pintu surga itu Allah bikin luas sekali, artinya yang masuk tuh banyak, nggak satu kelompok yang masuk. Tapi kelompok itu dibikin sebuah syahadat baru, baiat baru dan sebagainya, sampai-sampai orang itu nggak punya peluang untuk bisa membantah itu. Kenapa? Karena dia punya intelektual yang bisa memberikan semua narasi dan nggak ada yang berani bantah. Nggak ada yang berani bantah. Nah, itu Fir'aun punya tongkat yang bermakna petunjuk. Kalau dia bantah, dia keluar dari petunjuk itu, dia anggap sesat.
dan lain sebagainya. Dan karena kalau nggak mempan yang pertama, dia akan lakukan yang kedua, dia pakai kekuatan power, dia bunuh dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas. Artinya Allah kisahkan hal ini supaya masyarakat tuh hidupnya sehat, teman-teman. Masyarakat muslimin tuh hidupnya tuh bukan hidup dengan fanatisme. Ada bagian-bagian yang kita taatnya luar biasa ada. Ada bagian. Tapi Islam itu kalau ditanya, masyarakat muslim itu masyarakat yang ketaatannya gak usah ditanya. Ketaatannya gak usah ditanya. Tapi masyarakat muslim, masyarakat yang juga menjaga nilai kritis di masyarakat itu. Hari ini dua itu dipisahkan. Kalau ada orang yang taat, dia nggak boleh kritis. Ada orang kritis, dianggap orang nggak taat sama sekali. Dalam Islam itu tergabung dalam satu hal. Saya kasih contoh misalnya. Boleh nggak kita membantah Nabi Muhammad? Dosa. Dosa membantah. Ini ada kisah. Ada banyak kisah. Ada satu kisah. Kisah perjodohan. Saya pernah cerita tentang kisah Barirah belum ya? Tahu Barirah nggak? Barirah itu budak. Dia budak perempuan. Budaknya Aisyah atau budaknya siapa. Dia sudah menikah dengan suaminya. Kemudian Barirah itu dimerdekakan oleh tuannya. Dalam aturan perbudakan itu, orang kalau sudah menikah dan salah satunya merdeka, dia punya hak, artinya ikatan pernikahannya sudah putus. Dia boleh kembali melanjutkan pernikahan atau boleh meninggalkan pasangannya. Itu Barirah tuh. Dan ketika dia menikah, ketika dia dimerdekakan, dia memilih untuk meninggalkan suaminya, nggak lanjut dengan suaminya. Kan hak talak itu ada pada suami kan. Tapi untuk budak ketika dia merdeka, talak terjadi dia bisa meninggalkan. Tapi suaminya nggak bisa move on. Kemanapun Barirah pergi diikuti terus. Ini udah Isya belum? Belum ya? Kemanapun Barirah pergi diikuti sama suami. Suatu ketika Rasul lagi duduk di Masjid Nabawi. Pas azan, saya selesaikan ya. Rasul lagi duduk sama Ibnu Abbas di Masjid Nabawi. Ketika duduk itu, suaminya Barirah jalan, suaminya ngikutin di belakang sambil nangis. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, engkau nggak kasihan sama suaminya Barirah? Itu orang yang didera oleh rasa cinta. Cobalah ya Rasul ngomong sama Barirah, siapa tahu bisa balik ke suaminya. Kasihan suaminya, nggak bisa move on dari mantan istrinya. Sama Rasul Barirah dipanggil, wahai Barirah, gimana kalau kamu kembali lagi sama suamimu? Saya tahu kamu sudah merdeka, tapi kan boleh saja seorang istri merdeka, kemudian suaminya budak menikah boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu. Gimana kalau kamu kembali pada suamimu? Pertanyaan Barirah yang kemarin masih budak, dia nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ini perintah atau ini gagasan atau saran? Kenapa? Kalau ini perintah Rasul, Barirah nggak berani ditolak. Karena menolak perintah Rasul sama dengan menolak perintah Allah. Tapi kalau ini, kata Rasul, enggak, ini saran doang dari saya. Kalau saran ya Rasul, saya nggak punya hati kepada dia. When Rasul mengatakan, kalau sudah masalah hati, saya lepas tangan. Artinya coba itu. Itu seorang yang baru kemarin budak, berani ngomong ke Rasulullah, ini berani menolak saran Rasulullah. Dan kisah itu abadi. Artinya muslimin ini umat yang ketaatannya nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Tapi muslimin ini juga agama yang mengizinkan kita untuk kritis terhadap apapun. Tapi bukan kritis yang sampah ya. Hari ini banyak kritis terus dia ngilang. Dia kasih kritikan sosial media, dia ngilang, bikin keramaian saja. Kita boleh bertanya apapun dan disitu akan hidup ilmu itu jadinya. Nah hari ini dikisahkan ini kembali, kenapa? Karena Allah ingin umat muslimin itu menjadi umat-umat yang cerdas, umat-umat yang berpikir. Kalau tidak, dia akan dikuasai oleh pemimpin model Fir'aun yang punya intelektual seperti Haman. Dikuasai udah, gak bisa ngapa-ngapain dan terkurung, gak bisa apa-apa. Padahal Islam itu agama yang sangat menganjurkan wa amruhum syura bainahum, urusan di antara mereka itu ditentukan dengan syura. Musyawarah itu musyawarah benar, bukan rekayasa. Musyawarah itu sampai musyawarah itu ada sahabat yang Rasul bilang A, sahabat bilang B, Rasul ngambil B. Itu ketika perang Badar atau perang Uhud. Nanti insya Allah setelah Isya kita akan bahas. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baik teman-teman, kita lanjutkan segitiga bermuda ini. Tadi kita bahas Fir'aun dan Haman ya. Oh, ada satu kisah terakhir ya, penutup tadi. Tentang, sebentar saya bikin dulu. Segitiga itu. Fir'aun. Kekuatan. Haman. Itu ilmu. Dan terakhir Qarun, harta. Nah ini segitiga ini yang mengontrol Mesir sampai Fir'aun tuh nggak berani dibantah
untuk berpikir membantah Firaun aja sudah nggak berani. Akhirnya di beberapa tafsir disebutkan masyarakat itu dia punya mentalitas budak. Dia menikmati menjadi budak. Gitu. Sampai kan ingat kalau di surat Al-Baqarah itu Nabi Musa mengatakan Allah berikan dia manna wassalwa. Kemudian masyarakat Bani Israel itu minta berikan buah-buahan yang dulu kami makan ketika kami di Mesir disiksa oleh Firaun. Jadi sampai-sampai dia karena saking tidak mungkinnya membantah Firaun di otak mereka itu, mereka hidup dan nyaman dan menerima bahwa mereka itu diperbudak. Dan ketika diajak keluar di perbudakan, mereka pengen balik lagi sana. Sampai penyakit itu nempel di Bani Israel. Penyakit bodoh dan bertahan dengan kebodohan. Ketika ada yang nasihatin, karena nanti di akhir cerita ini setelah Firaun tenggelam, Nabi Musa itu berhadapan dengan kebodohan Bani Israel. Kenapa? Dia merasa menikmati berada dengan semua sistem yang sudah dibentuk Firaun dan dia merasa enak begitu. Lebih baik begitu. Firaun begitu. Itu setelah kisah Nabi Musa bahkan sebelum Allah mengatakan bahwa Firaun itu akan tenggelam, sebelum itu kemudian Allah tidak lagi bicara tentang Firaun, Allah bicara dengan qaumun la yaqilun atau qaumun la ya'lamun, orang-orang yang enggak punya ilmu. Orang-orang itu Bani Israel, itu permasalahan nomor 2. Jadi permasalahan Nabi Musa belum selesai ketika Firaun tenggelam, masih berlanjut. Kenapa? Yang ditinggalkan itu, perbudakan itu membekas pada diri mereka. Kenapa? Karena sistem ini sangat dahsyat. Sistem ini sampai pada level masyarakat tuh enggak berani mengkritisi apapun tentang Firaun, enggak berani apapun. Bahkan berpikir untuk mengkritisi juga nggak berani. Itu kekuatannya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena Islam, beragama ini kita diajarkan taat. Itu sudah DNA-nya Muslim itu taat. Bahkan kata Muslim sendiri, itu artinya berserah diri. Itu Muslim. Kata aslama yuslimu, orang yang menyerahkan dirinya untuk Islam ini. Tapi Islam juga ajaran yang sama, yang tidak saja mengajarkan ketaatan, Islamlah agama yang sama, yang mengajarkan kepada umatnya untuk memfungsikan akal. Itu bedanya. Di keyakinan lain, orang disuruh taat, akal nggak usah fungsi. Ketika akal berfungsi, akalnya harus dicap sesat. Tapi di Islam, orang disuruh taat, ketaatan muslimin nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Tapi ketika diajak berpikir kritis, mereka orang sangat kritis. Tapi orang taat ketika berpikir kritis, kritisnya jadi kritis yang membangun. Kritisnya dalam rangka ketaatan itu. Saya kasih contoh diskusi teman-teman. Antara Rasul SAW dengan para sahabat. Salah satu kisah ini sebelum perang Badar atau sebelum perang Uhud juga kejadian. Di perang Uhud itu Rasul berkumpul dengan sahabat. Dan waktu itu orang-orang Mekah itu akan menyerang Madinah. Dan orang Mekah sudah berangkat dari Mekah. Jadi Rasul punya waktu nggak sampai sehari untuk mempersiapkan perang Uhud itu. Nah, di antara diskusi yang hadir dalam musyawarah itu adalah kata orang-orang munafik. Jadi yang hadir di situ yang rapat itu Rasul, orang-orang beriman, orang-orang yang kayak orang beriman, yaitu orang munafik. Nah, ketika Rasul mendiskusikan perang itu orang munafik ini paling suka ngomong. Dia ngomong tuh, "Ya Rasulullah, gimana kalau kita perang dalam kota saja? Kenapa? Kita tunggu pasukan Mekah itu di Madinah. Kenapa? Kan Madinah kota kita. Kita tahu belokan-belokannya, tahu jalan tikusnya, mana bukitnya, mana turunannya, mana mereka sembunyi, kita sudah. Medan kita kuasai." Tapi kata para anak-anak muda, yang rapat itu ada anak-anak muda juga, anak-anak muda antaranya yang mereka nggak ikut perang Badar kemarin. Mereka ngusir, "Ya Rasulullah, dulu ketika kami masih musyrik, ketika kami masih jahiliyah, kalau kami perang, kami susul musuh itu di depan karena kami tidak ridho kampung halaman kami, kota suci kami diinjak." Itu ketika kami musyrik. Maka ketika kami Islam, kota kami itu lebih mulia untuk nggak injak oleh orang-orang musyrik itu. Bagaimana kalau kita susul dia ke Uhud? Tapi sebelum bertanya itu, sahabat ini nanya, "Ya Rasulullah," karena Rasulullah itu sepakat dengan kalimatnya ide. Kenapa? Karena idenya orang munafik itu make sense, kan masuk akal. Kita nggak punya persiapan, mereka menyerang kita, ya udah kita tunggu di Madinah. Kenapa? Karena ini kampung kita, kita tahu kalau ada orang nyerang di sini, kita bisa sembunyi ke atas-atas yang orang nggak tahu. Kita bisa serang dari atas rumah, dari bawah bukit, dari manapun. Mereka nggak tahu. Itu sangat make sense, sangat logik. Cuman orang munafik menyebutkan ide itu bukan karena alasan itu sebenarnya. Karena alasan apa? Kalau di sini mereka bisa kabur sesuka hati. Artinya kalau di sini mereka nggak perlu berangkat ke satu tempat tertentu dan pilihannya menang di sana atau terbunuh di sana. Kalau di sini kan nggak perlu berangkat. Pasukan datang mereka bisa kabur. Orang munafik pengennya itu, tapi alasan yang disampaikan, alasan yang membuat Rasul make sense, alasannya masuk akal.
Maka Rasul diambil itu. Kata sahabat anak-anak muda nih, pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, ini yang engkau sarankan untuk perang dalam kota, ini wahyu dari Allah atau ide dari engkau ya Rasul? Kata Rasul, ini bukan wahyu dari Allah, ini bukan Quran, bukan Jibril yang mengatakan pada saya. Tapi ini ide saja, saran saja. Kata anak-anak muda, bagaimana ya Rasulullah kalau kita susul mereka ke Uhud? Kenapa? Waktu kami musyrik, waktu kami jahiliyah, kami itu nggak pernah ridho kalau musuh nginjak kampung kami. Maka ketika kami Islam, kampung kami itu lebih utama untuk kami pertahankan supaya tidak datang oleh musuh. Kita susul di Uhud, kita bunuh-bunuhannya di Uhud. Akhirnya itu diambil sama Nabi SAW. Dan di Uhud kan banyak muslimin yang tewas. Di Uhud itu cukup terpukul umat Islam, ada 60 sahabat meninggal. Bahkan di antara sahabat yang Nabi cintai, Hamzah, pamannya Nabi. Dan ketika pulang dari Uhud, Rasulullah sama sekali tidak menyalahkan siapapun yang mengusulkan berangkat ke perang Uhud. Artinya Islam itu agama yang kalau bicara ketaatan, kita nomor 1. Tapi Islam itu juga agama yang mengajarkan umatnya untuk memfungsikan akal. Kenapa? Kalau akal nggak berfungsi, taat saja, akhirnya fanatisme. Fanatisme kelompok itu luar biasa. Indonesia ini rusak karena fanatisme kelompok luar biasa. Tapi kalau akal terus nggak ada ketaatan, kita nggak pernah kerjasama. Akal terusan nggak ada ketaatan di situ, nggak pernah kerjasama. Islam tuh mengcombine itu. Kita bergerak dalam ketaatan, tapi kalau ada saran kita sampaikan dan diskusikan dengan baik. Nah, kenapa 3 orang ini diceritakan dalam Quran? Karena pelajaran penting bahkan sampai detik ini. Tinggal yang ketiga nih, Qarun. Qarun ini temanya tentang harta. Dan tadi kita bahas kalau Qarun itu orang-orang yang punya intelektual cukup bagus dan punya harta, kalau ada orang cerdas terus kaya, berarti sebenarnya dia punya power kan? Udah cerdas, kaya, pasti dia punya power. Ada potensi itu. Dan orang-orang kayak gitu, orang cerdas dan kaya, kalau dia cerdas dan kaya, kalau digabung, dia punya ilmu dan dia punya harta. Orang ini kalau digabung, dia punya power. Kalau orang sudah punya power, dengan ilmunya dia akan kritis. Dengan kritisnya itu, dia bisa ngelawan Fir'aun. Sama Fir'aun dikasih Qarun untuk membuat lifestyle baru di anak-anak muda yang kaya, kritis, dan punya ilmu dan punya harta. Apa lifestyle baru? Untuk kita saing-saingan kekayaan. Itu Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Saya sekaya ini karena saya pinter. Maka anak-anak muda yang pinter, ikuti saya, nongkrong sama saya. Anak muda pinter dan kaya atau ingin kaya, ikut sama saya. Akhirnya Fir'aun itu kuat dengan kokoh dengan kekuatannya. Karena orang awam tidak komplain, orang cerdas juga nggak komplain. Nah dari sini teman-teman, kita mengambil sebuah pelajaran penting. Untuk menyelesaikan masalah di mana banyak hari ini terjadi pemerintahan atau kekuasaan itu dikontrol oleh orang-orang yang bukan Fir'aun, saya nggak mengatakan Fir'aun, tapi ada sifat-sifat Fir'aun dalam dirinya. Dan sampai hari ini semua kejahatan itu didesain dengan cara seperti ini. Tadi Haman itu apa? Ilmu, dan Qarun itu harta. Maka solusinya ada 2 teman-teman. Solusinya harus hadir orang-orang yang satu dia punya ilmu. Karena dengan ilmunya ini dia bisa adu narasi, adu argumentasi dengan orang-orang yang kayak Haman ini dan keturunannya. Yang kedua, orang yang tidak dengan harta. Orang yang tidak tertarik dengan harta. Karena kalau dia nggak tertarik dengan harta, Qarun nggak ada guna. Paham ya? Karena itu hari ini negeri ini rusak. Orang berilmu banyak yang minta ampun, tapi diperbudak sama harta. Ada orang punya harta, tapi nggak punya ilmu, habis dikerjain sama orang-orang politik-politik busuk itu. Karena itu kalau ingin memperbaiki negeri, kita harus punya 2. 1 ilmu, yang kedua nggak tertarik sama harta. Tapi tolong dibedakan antara orang yang tidak tertarik dengan pemalas, beda tuh. Kayak ganti mic kayaknya. Tolong dibedakan antara orang yang tidak tertarik dengan harta dengan orang yang pemalas. Ada orang pemalas, nggak mau kerja, luntang-lantung, hidup nggak jelas sana sini dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan saya tidak tertarik dengan harta, itu pemalas. Orang yang tidak tertarik dengan harta, itu bisa jadi kemungkinan besar mereka bekerja keras karena mereka punya ilmunya. Kalau mereka punya ilmunya, ilmu itu membuat mereka beramal. Tapi kalau mereka orang punya ilmu, dia beramal, kemudian tertarik dengan harta, bentar lagi dia dikontrol bukan oleh ilmunya, tapi dengan hartanya. Kalau dikontrol dengan hartanya, Fir'aun bisa kontrol mereka lewat Qarun. Kalau dia nggak punya ilmu, Fir'aun kontrol mereka lewat Haman.
Jadi orang yang sebenarnya ditakuti oleh Fir'aun di zaman manapun, orang yang punya ilmu dan dia nggak tertarik dengan harta. Nggak ada yang bisa kontrol. Sampai detik ini. Detik ini tuh Yahudi itu menguasai harta, teman. Sampai sekarang. Dari sejak Nabi masuk Yathrib, masuk Madinah, itu pasar dikuasai sama Yahudi. Sampai hari ini pasar itu dikuasai oleh Yahudi. Bank Dunia itu bukan, Bank Indonesia itu bukan punya negara, punya swasta itu. Di bawah Bank Dunia. Bank Dunia punya siapa? Satu keluarga doang tuh, Rothschild family. Itu yang punya. Jadi kalau hari ini muslim-muslimin tumbuh besar dengan kecintaan kepada harta yang nomor satu dan value hidupnya itu dijadikan harta, dan salah satu cara Qarun apa? Qarun itu menyebut semakin banyak harta berbanding lurus dengan semakin mulia seseorang. Itu kayak Qarun. Dan seseorang mulia membuat standar dirinya, kalau saya nggak punya harta berarti saya nggak mulia. Berarti saya nggak mulia. Kalau orang ada value-nya seperti itu, dia dikontrol oleh orang yang punya harta. Maka anak-anak muda sekalipun dia ilmunya cerdas dan sebagainya, kalau masih harta itu menjadi obsesi nomor satunya, percayalah, kita nggak akan ngomong perbaikan. Ini orang akan dikontrol, orang yang punya harta yang sangat banyak itu jahatnya minta ampun. Dia akan kendalikan anak-anak muda manapun yang punya ilmu, tapi punya ketertarik pada harta. Cuman mereka jadi alat saja. Maka perlu hadir di generasi sekarang itu anak-anak muda yang punya ilmu, dengan ilmunya dia bikin karya sebanyak-banyaknya, dan dia nggak tertarik dengan harta. Karena itu ketika kisah Qarun itu Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pada apapun potensi yang Allah titipkan padamu, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa ambil bagianmu dari dunia. Kalau Allah berikan kamu potensi ilmu yang tinggi dan kamu habiskan untuk cari akhirat, dunia pasti datang. Dan saking pastinya Allah katakan jangan lupa diambil, wala tansa. Jangan lupa nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia ini. Silakan ambil. Hari ini yang terjadi adalah anak-anak muda punya ilmu, tujuannya semua dunia. Dunia belum tentu dapat, akhirat juga enggak. Nah, Islam membalik ini, kita punya ilmu, dan ilmu yang kita miliki ini akan membuat kita bergerak, banyak karya dan lain sebagainya. Karena ilmu yang bermanfaat dalam Islam, ilmu yang membuahkan amal. Kalau ilmu terus males-malesan, itu ilmu yang justru yang dicacat dalam Quran. Al-ilmu bila amalin junun, kata Imam Ghazali. Ilmu tanpa amal itu kayak orang gila. Jadi ilmu yang membuahkan orang amal, kalau dia berkarya, banyak karyanya, harta pasti datang, gak usah dipikir. Yang harus dia pikir adalah bagaimana dirinya nggak terobsesi dan tidak menjadikan mindsetnya itu mindset harta. Kalau ini orang kaya, oh saya salam cium tangan, masya Allah bapak dan sebagainya. Kalau orang miskin, mana pak? Itu kayak gitu tuh negara akan cuman keluar dari mulut harimau masuk kandang singa. Gitu aja kita muter-muter itu. Nggak ada perbaikan negara itu. Jadi ini kisah ini disebutkan dalam Quran supaya apa? Supaya kita belajar, setiap generasi belajar. Negeri ini kan rusaknya karena apa? Karena orang punya ilmu tapi cintanya ke harta luar biasa. Rusak karena itu. Dia nggak punya dua-dua ini. Tapi kalau dua ini dia punya, itu Masya Allah. Akan hadir perbaikan yang luar biasa. Dan dua-dua ini harus dilatih. Nggak ada orang terlahir dengan membawa kemampuan itu, nggak ada. Semua orang tertarik pada harta. Harta dalam bahasa Arab namanya mal, al-mal. Kata mal secara bahasa artinya condong. Condong ke kiri itu mal yamilu. Mala ila shimal. Dia condong ke kiri. Harta itu secara bahasa, mal itu secara bahasa artinya condong. Kenapa disebut begitu? Quran mengatakan harta itu mal. Kenapa disebut begitu? Di antara hikmahnya adalah karena tidak ada manusia yang tidak condong pada harta. Kata dia harus dilatih. Harus jadi biasa aja. Nongkrong sama orang-orang yang HP-nya iPhone 17 Pro Max 2 TB, antum satu-satunya yang Xiaomi atau Samsung J2. Dan santai aja. Santai aja. Kepercayaan diri nggak ditentukan dengan itu. Wah, itu baru orang-orang berkualitas. Baru orang berkualitas. Itu satu, teman-teman. Yang kedua, itu satu tentang komposisi kejahatan yang sempurna itu. 3 ini. Dan yang 3 ini sampai hari ini masih jalan. Masih ada sampai hari. Cuman porsinya lebih kecil aja. Mereka tidak sehebat Haman dan tidak sekaya Fir'aun, tidak sekaya Qarun dan tidak sekuat Fir'aun. Tapi tetap aja ada. Karena itu ayat ini terus ada, bahkan nama Fir'aun 70 kali disebutkan dalam Quran. Karena potensi ini terjadi pada satu diri kita. Kalau teman-teman cerdas masuk Haman enggak? Atau teman-teman kaya masuk Qarun enggak? Atau teman-teman punya jabatan masuk Fir'aun enggak? Cek dulu diri kita ada enggak nih? Baik kita kepala keluarga di rumah tangga ataupun kepala negara. Ataupun di antara itu dua lah. Jabatan apapun kita harus perhatikan nih, kita termasuk pemimpin kayak Fir'aun enggak? Yang menjadikan ilmu itu sebagai cara untuk ngancam orang lain. Nah kalau enggak, kita jalan hidup dengan baik, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan beberapa orang yang kayak gini.
Dan dengan ini kita paham cara menyikapinya. Itu satu. Yang kedua, masih di ayat yang tadi, surat Ghafir ayat 24. Allah mengatakan ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. Fir'aun, Haman dan Qarun mengatakan apa? Sahirun kadzab. Sahir artinya tukang sihir, kadzab dikata kadzib artinya pembohong. Siapa yang mereka sebutkan dengan tukang sihir dan pembohong? Siapa? Fir'aun, Haman dan Qarun menyebutkan dia itu tukang sihir dan pembohong. Siapa dia itu? Nabi Musa. Dia katakan Nabi Musa itu tukang sihir. Sepakat nih tiga-tiganya nih. Dia sebut Nabi Musa itu tukang sihir dan pembohong. Sementara di ayat sebelumnya Allah mengatakan sesungguhnya walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Kami sudah utus Musa itu dengan ayat-ayat kami dan bukti-bukti yang nyata. Artinya ketika Musa datang ke Fir'aun, Musa mengatakan, saya diutus oleh Tuhan semesta alam. Dan dari situ Fir'aun langsung terhantam. Kenapa? Karena ketika Musa mengatakan, inni rasulun rabbil alamin, saya utusan Tuhan semesta alam, di saat itu Fir'aun terhantam satu, Musa utusan, yang kedua Fir'aun bukan Tuhan. Karena nggak mungkin yang mengutus datang ke dirinya sendiri. Kalau Musa datang ke Fir'aun mengatakan, saya utusan dari Tuhan, selama ini kan Fir'aun mengklaim diri sebagai Tuhan. Musa mengatakan saya utusan dari Tuhan yang sebenarnya. Artinya Firaun bukan Tuhan. Musa berikan argumentasi yang sangat jelas bahwa kamu bukan Tuhan dan yang Tuhan sebenarnya itu yang mengutus saya ini. Musa berikan argumen, Firaun menjawab argumen itu enggak? Enggak. Yang lakukan Firaun apa? Firaun kasih label kepada Musa, dia ini tukang sihir dan pembohong. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Iya kan, kenyataan, fakta dilawan dengan fakta, data dilawan data, argumen dilawan argumen. Apa yang dilakukan orang-orang dengan watak Fir'aun, Haman dan Qarun? Labeling, dia kasih label. Dia harus memberikan label, kenapa? Karena dia nggak mampu membantah argumennya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diberikan apa label? Kenapa? Karena orang-orang yang benar itu datang membawa kebenaran. Dan kebenaran itu nggak mungkin bisa ditolak. Kebenaran itu nggak mungkin bisa dipatahkan. Dan yang bawa kebenaran itu seorang nabi. Orang biasa aja kalau bawa kebenaran gak akan terbantahkan. Apalagi nabi yang bawa, gak mestilah dibantah. Kata yang dilakukan oleh Fir'aun apa? Dia kasih label Nabi Musa. Tujuannya apa label itu? Supaya orang tidak mendengarkan argumentasi yang diberikan oleh Nabi Musa. Itu tujuan label itu. Sebab kalau orang dengar argumennya, orang akan ikut pada Nabi Musa. Tapi kalau dikasih label duluan, orang gak akan dengar argumennya. Ini penafsiran Imam Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi ini. Beliau mengatakan, innama ikhtaru wasfas sihra. Afan. Beliau mengatakan yang pertama, Imam At-Tabari. Tawata'u ala an yaqulu fihi sahirun kadzab liyasuddun nas 'anil istima'i ilaihi. Mereka bertiga sepakat mengatakan Musa itu penyihir dan pembohong, tujuannya cuma satu. Tujuannya untuk yasuddun nas 'anil istima' ilahi, untuk membuat masyarakat itu enggak mendengarkan Nabi Musa alaihissalam. Kejadian itu terjadi persis sama kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut dengan apa? Majnun, sahir, kemudian syair, kemudian macam-macam disebut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tujuannya supaya orang tidak mendengarkan apapun dari Muhammad SAW. Karena orang kalau interaksi dengan Nabi Muhammad, belum ngomong Quran, baru interaksi dan mendapati akhlak Muhammad yang sangat mulia itu, pasti dia tertarik dengan Islam. Caranya, supaya orang gak tertarik dengan dakwah Muhammad ini, apa yang dilakukan orang Quraisy? Kasih label kepada Muhammad. Supaya orang gak dengarkan Muhammad. Itu terjadi, jarak Nabi Musa dan Muhammad itu ada sekitar 1000 tahun. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun setelah itu masih terjadi dengan Muhammad. Hari ini terjadi enggak? Terjadi. Saya baca beberapa autobiografi tentang mu'alaf-mu'alaf di Amerika yang masuk Islam. Hampir semua mengatakan Islam itu agama terakhir yang dia cari setelah mencari semua agama. Di antara Cat Stevens, Yusuf Islam namanya setelah masuk Islam. Cat Stevens itu masuk Islam berada di puncak tertinggi itu. Dia Michael Jackson angkatan saya lah. Di zaman ayah saya almarhum itu dia Michael Jackson di zaman itu, Cat Stevens namanya. Ketika puncak tertinggi dia merasakan semua popularitas, semua kekayaan ini dan semua kenikmatan ini enggak memberikan kebahagiaan sedikit pun. Dia tinggalkan itu. Dan dia cari semua agama, segala agama.
segala macam Kristen, segala macam Jewish atau Yahudi, masuk semua agama, dan dia nggak mendapatkan kepuasan itu. Masuk Hindu, Buddha nggak dapat sama sekali. Sampai temannya bilang, kamu nggak cobain Islam. Dan dia bilang, serius, saya cobain Islam, agama teroris itu. Kenapa? Bagi orang Barat, Islam itu agama terakhir yang akan dipilih. Setelah semua agama, kenapa? Karena Islam itu sudah diberikan label terorisme. Kalau Barat nggak bisa kalau Barat tidak memberikan label untuk Islam, akan banyak orang Barat masuk Islam dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tapi kalau diberikan label, orang akan terhalang dengan itu. Itu hal yang sama. Hal yang sama dilakukan dari zaman ke zaman. Nah, karena itu Imam Ar-Razi mengatakan gini. Fatta'nu fi syakhsi ashalu min at-ta'ni fil hujjah, li'anna al-hujjata tahtaju ila fikrin wa nazar. Oh, ini kalimat jenius, teman-teman. Ini orang sosial jenius, political genius. Ini tafsiran beliau tuh luar biasa. Mencacat pribadi seseorang itu lebih gampang daripada mencacat argumentasinya. Karena untuk membantah argumentasi, seseorang perlu berpikir dan analisa. Tapi untuk mencacat pribadi, nggak perlu apa-apa. Oh ya. Wah, ini jadi, makanya kalau kita orang pinter, dengar perdebatan, standarnya gampang. Ada dua kelompok berdebat, kalau yang satu sudah menyerang fisik yang lain atau pribadi yang lain, yang satu berarti lemah argumentasinya. Udah, simpel aja tuh. Kalau udah mulai nyerang fisik, bukan argumentasi yang dibantah, itu lemah. Dan kenapa yang dipilih sihir dan kebohongan? Sahirun kadzab. Kenapa bukan tuduhan yang lain? Misal, ada riwayat mengatakan Nabi Musa itu secara fisik, ada yang mengatakan lidahnya itu nggak bisa ngomong dengan jelas. Itu nanti disampaikan juga, tapi bukan di sini. Hatta la yakadu yubin, nggak bisa ngomong dengan jelas. Nah, kenapa bukan itu yang diutamakan? Tapi itu disebutkan juga, tapi bukan yang utama itu. Karena sihir, ini sihir itu kalimat yang nggak bisa dijelaskan, teman-teman. Apa ciri-ciri penyihir? Apa definisi yang jelas tentang penyihir? Kayak itu hari ini ada orang memberikan label ke orang lain dengan label yang nggak bisa didefinisikan dengan pasti. Contoh apa? Umat terpecah, ikut Ustadz A, Ustadz B. Kenapa saya nggak ikut dengan Ustadz B? Karena Ustadz ini tidak apa? Sebutlah, Ustadznya tidak apa? Tidak sunnah misalnya. Apa definisi Ustadz tidak sunnah? Itu hal yang ambigu tuh, nggak jelas. Iya kan? Kenapa? Tidak sefikrah dengan kelompok kita. Apa definisi tidak sefikrah dengan kelompok kita? Kenapa sihir? Sihir itu nggak bisa dijelaskan secara definitif. Kalau dikatakan Musa itu kulitnya hitam, ditolak. Berarti tinggal cari siapa pengikut Firaun yang kulit hitam. Ternyata Korun juga hitam misalnya, karena Korun dari Bani Israel. Karena sihir itu hal yang nggak bisa didefinisikan. Dan selalu seperti itu. Selalu kejahatan itu memberikan label kepada orang baik dengan definisi yang nggak jelas. Diberikan label terorisme pada Islam. Apa definisi terorisme yang sebenarnya? Nggak bisa ngasih. Kalau definisinya itu dipakai, benar terorisme itu orang yang membunuh orang lain. Itu Perang Dunia Kedua, pelakunya siapa? Semua Kristen. Perang Dunia Pertama, penyebabnya siapa? Semua Kristen. Kenapa nggak disebut Amerika terorisme, Inggris teroris? Kenapa nggak disebut itu? Kan pelakunya negara adidaya itu, Jerman, Inggris, Rusia. Kenapa mereka nggak disebut teroris? Kenapa Islam disebut? Artinya diberikan sebuah label, nama, yang orang tuh bingung dengan itu. Tapi orang udah paham aja itu. Nah, untuk kita mempelajari ini supaya kita paham kebenaran, kan kebenaran sekarang sangat pelik di tengah informasi yang arusnya sangat kuat. Kita harus paham definisinya apa, maksudnya apa. Kenapa dia dilabeli itu? Ini kelompok ini sesat, kenapa dia sesat? Harus dipelajari, gak bisa kita serta-merta sesat. Harus saya tahu sesatnya di bidang apa, di ruang apa dia sesat. Itu kalau bicara kelompok. Kalau bicara personil, ini langsung mengatakan kepada Nabi Musa, Musa itu seorang penyihir. Dan kata penyihir itu kata yang nggak bisa dipahami oleh orang awam. Kayak itu ada teori dalam komunikasi namanya gini. Kita kalau ngomong tuh, tujuan kita ngomong kan bukan menyampaikan informasi. Tujuan kita mau ngomong tuh meyakinkan seseorang. Itu tujuan ngomong sebenarnya. Komunikasi itu tujuannya bukan menyampaikan info. Kalau cuma sampai info orang nggak paham, tujuan komunikasi nggak sampai. Tujuan komunikasi adalah membuat orang paham. Jadi saya punya teman dulu di Mesir, dia nggak bisa bahasa Arab kecuali dikit. Udah lama di Mesir nggak bisa bahasa Arab. Dia ngomongnya, ana Fitrian, ana Indonesia, ana Misr, ana Adrus, Azhar, Misr. Di debat sama teman.
Ente ngomong nggak bisa bahasa Inggris, tapi ente paham kan? Paham. Ya udah sampai tujuan saya. Kan tujuan language itu kan supaya orang paham. Nah, tujuan komunikasi itu membuat orang lain paham dan percaya apa yang kita omongkan. Nah, dalam ilmu komunikasi ada istilah kayak begini, if you cannot convince them, you have to confuse them. Kalau kamu nggak bisa membuat mereka yakin, bikin mereka bingung. Nah, Fir'aun milih yang kedua, karena mereka nggak bisa meyakinkan masyarakat, mereka bikin masyarakat tuh bingung dengan mengatakan apa? Musa itu sihir, tukang sihir. Dan masyarakat nggak, di zaman itu, ahli sihir itu termasuk kalangan elit. Masyarakat tuh nggak bisa menyentuh apa definisi itu karena ada di kalangan elit saja. Ketika disebut Musa itu tukang sihir, ya udah tukang sihir, tapi ini bukan penyihir yang berpihak pada negara, tapi penyihir yang berpihak pada yang lain. Itu sahirun. Ditambah dengan kadzab, dia pembohong. Kalau ditanya bagian apa yang Musa itu bohong? Itu ketika kita hidup di zaman yang informasi ini dan berseliweran informasi aneh-aneh, teman-teman. Ada orang burukkan orang lain kita kenal di depan mata kita. Dan ketika kita dengar, kita mulai percaya dan mulai benci pada dia. Coba pastikan lagi, itu labeling atau emang dia salah? Atau kita hari ini gampang sekali menuduh ustadz tertentu hanya informasi yang nggak jelas. Ya kan, ustadz tertentu begini kita percaya dan mulai benci pada ustadz-ustadznya nggak ngapa-ngapain tuh. Hanya informasi yang beredar itu kita percaya. Itu labeling namanya. Label yang diberikan itu. Ini kalimatnya Imam Ar-Razi ini digunakan sampai hari ini dalam ilmu politik gitu. Kata orang di ilmu politik, if you control the frame, you don't need to win the argument. Kalau kamu bisa mengendalikan frame-nya, gambaran besarnya, opininya, kamu tidak perlu membantah argumentasinya. Kalau semua orang tahu bahwa Musa itu, meyakini bahwa Musa itu penyihir, Fir'aun gak perlu membantah kalimat Musa bahwa dia utusan dari Tuhan semesta alam. Jadi permasalahan intinya teralihkan dengan apa? Dengan sebutan Musa sebagai penyihir. Ini terjadi di setiap zaman ya, labeling ini. Kalau dulu labelnya penyihir, sekarang siapa? Terorisme, intoleran, anti NKRI, tidak sejalan dengan ide kita. Semuanya definisi yang gak jelas. Gak jelas, apa? Intoleran itu artinya apa? Coba berikan definisi yang jami' mani' kalau dalam fikih itu. Definisi yang membuat semua yang tercakup dalam definisi itu aja. Yang gak tercakup semua keluar, itu jami' mani' itu. Definisi yang pasti. Coba berikan, gak ada definisi yang pasti tentang itu. Semuanya cuma labeling saja untuk masyarakat muslim. Strateginya itu dia tidak menjawab argumentasi, tapi dia merusak citra orang yang membawa argumen itu. Maka ketika citranya dirusak, publik berhenti mendengarkan orang tersebut. Nah, itu yang dilakukan Quraisy, persis melakukan hal tersebut. Orang-orang Mekah ketika Nabi berdakwah persis melakukan itu. Mereka lakukan dengan dua cara setidaknya. Satu, mereka mengatakan berikan label-label tertentu kepada masyarakat hari itu, berikan label tertentu pada Nabi Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu tukang dukun, kahin, Muhammad itu pansos, syair. Syair itu pansos cari perhatian masyarakat aja. Dikasih label tertentu untuk Nabi Muhammad. Ternyata nggak mempan. Kenapa nggak mempan? Karena orang-orang tahu di Mekah tuh orang tahu penyihir tuh baunya kayak gimana. Dan ketika mereka ketemu Nabi Muhammad nggak bau sama sekali. Orang-orang tuh tahu kalau dukun itu penampilannya kayak gimana. Nabi Muhammad tuh nggak kayak dukun. Orang-orang tahu kalau majnun itu orang gila tuh kayak gimana. Dan orang-orang Mekah tahu orang ciri-ciri kegilaan itu sama sekali nggak ada di diri Nabi Muhammad SAW. Semuanya nggak ada. Akhirnya mereka lakukan yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Mereka halangi orang dari mendengarkan Nabi Muhammad. Apa di antara mereka lakukan? Beberapa orang-orang musyrik Quraisy itu pergi ke luar negeri untuk mencari hiburan di luar negeri, kemudian dibawa ke Mekah. Tujuannya apa? Untuk membuat orang-orang itu daripada dengerin Muhammad, dengerin konser di sini, dengerin hiburan dangdutan ini dan lain sebagainya. Orang nggak jadi dengerin dakwahnya di Muhammad SAW. Itu berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang teman-teman. Potensi terbesar untuk perbaikan negeri ini di masyarakat muslimin, di masyarakat manapun, potensi itu ada di anak muda. Ada di anak muda potensi itu. Barat mengupayakan supaya anak muda nggak mendekat dengan Islam dengan apa? Dengan memberikan opini itu, opini publik mengatakan Islam itu mundur, sesat. Ternyata nggak mempan. Masih banyak anak-anak muda yang ke masjid. Dikasih Haman, dikasih Korun nggak mempan. Jangan dikasih Haman dikatakan ini sesat. Ternyata anak muda masih banyak. Anak-anak muda pintar tuh. Saya lihat hari ini anomali teman-teman. Anomali itu gini. Ini riset dari Yusuf Hadi itu seorang ekonom. Dia meriset Indonesia itu anomali dibanding negara lain. Di negara lain itu semakin tinggi status seseorang,
semakin mapan seseorang, semakin bagus finansialnya, dan semakin well educated dia, semakin jauh dia dari agama. Itu di negara lain di Eropa. Di Islam malah sebaliknya. Semakin tinggi strata seseorang, semakin tinggi finansialnya, semakin bagus gajinya, semakin mapan dia, dan semakin bagus pendidikannya, semakin dekat dia dengan agama. Kalau nggak percaya, coba pergi ke Jakarta. Masjid-masjid besar itu sholat subuh, isinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Dan mereka itu gajinya 10 kali UMR kayaknya. Cuman pergi ke kampung-kampung, justru sepi masjid. Nah, ternyata untuk argumentasinya Hamadan itu nggak berlaku di Indonesia. Akhirnya mereka berikan yang kedua. Apa yang kedua mereka berikan? Mereka bikin anak muda itu tidak menjadi perhatian terhadap agamanya. Dengan apa? Dengan menghadirkan entertainment. Semua entertainment ini teman-teman dihadirkan untuk usia kita semua. Karena orang usia 50 udah nggak tertarik dengan buka HP aja udah bingung. Orang 50 tuh buka HP langsung begini. Enggak untuk mereka. Semua hal scrolling, semua hal yang menghabiskan waktu itu didesain untuk kita semua. Supaya apa? Supaya waktu kita habis untuk satu hal, itu strateginya Qarun. Itu satu hal, dan kita lupa dengan potensi yang sangat besar yang Allah titipkan pada kita, usia yang sangat muda yang Allah berikan, energi yang sangat kuat yang kita miliki, ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita lupa mengoptimalkan itu, melatih itu, mendidik itu untuk menjadi orang yang lebih berkualitas, tapi sibuk dengan entertainment itu. Akhirnya tumbuh besarlah anak-anak muda muslimin itu yang gak punya power apa-apa, kecuali targetnya untuk bisa masuk kerja jadi karyawan di lembaga tertentu, jadi pegawai di tempat tertentu, dan udah cukup selesai. Oh, perbaikan gak ada. Yang penting duit masuk ke sini, bodo amat duit dapatnya dengan halal atau yang haram, penting duit banyak masuk, selesai. Dan itu terjadi berulang-ulang dari generasi ke generasi sampai detik ini itu pun terjadi. Waktu itu kita mempelajari ini. Maka tuduhan sihir tersebut berkaitan dengan 3 kelompok tadi, tuduhan sihir tersebut tidak akan efektif tanpa tanpa media atau narasi, yang kedua tanpa modal, amplifikasi, dan yang ketiga tanpa kekuasaan. Firaun punya 3-tiganya. Disinilah pentingnya kita menjadikan umat ini umat yang cerdas dan pantang menyerah. Itu pentingnya. Kalau nggak hadir umat yang cerdas dan pantang menyerah ini, orang-orang yang kayak Firaun itu akan banyak terus, akan menguasai terus. Tapi kalau ada umat-umat yang cerdas dan gak pernah menyerah, plus satu lagi gak tertarik sama uang, itu mereka habis sendiri. Mereka panik deh. Karena itulah kisah ini diabadikan terus, dikisahkan setiap generasi dan abadi dalam Quran setelah 1400 tahun. Itu yang kedua tadi. Tentang opini publik atau tentang labeling. Yang ketiga, ada di ayat berikutnya, ayat ke-25. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka tatkala Musa telah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, kata Allah. Jadi Allah menceritakan, maka ketika Musa, jadi Allah ngomong ke kita kisah Nabi Musa, ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari kami, kata Allah, qalu, mereka berkata, uqtulu abna'al ladzina amanu. Setelah argumentasi kebenaran diberikan oleh Nabi Musa, mereka nggak bisa bantah. Dan mereka, siapa itu Fir'aun, Qarun dan Haman itu mengatakan uqtulu, bunuhlah abna alladzina amanu, anak-anak orang beriman itu, ma'ahu, yang ada bersama Musa. Wastahyu nisa'ahum, dan biarkan perempuan mereka hidup. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidak ada tipu daya orang kafir itu kecuali sia-sia belaka atau tidak ada guna. Yang ketiga itu yang dia lakukan apa? Tindakan represif. Ketika argumentasi tidak masuk, penuduhan terhadap Nabi Musa penyihir, pembohong, orang-orang masih nggak percaya, karena orang tahu dengan profilnya Nabi Musa. Karena itu anak-anak muda muslim tuh harus punya karakter yang bagus. Kenapa? Karena yang ditembak pertama kali kepada kita bukan argumen kita yang dibantah, tapi karakter kita yang ditembak. Atau kalau kita muslimin berdakwah, kemudian ada akhlaknya nggak baik dan lain sebagainya, itu gampang dakwah kita jatuh. Karena sasaran pertama orang yang benci dakwah itu adalah karakter pembawa dakwahnya. Fir'aun menembak karakternya Nabi Musa, masyarakat tahu Musa nggak punya karakter pembohong itu, sama sekali nggak punya. Musa juga nggak punya ciri-ciri penyihir dalam dirinya, sama sekali nggak ada. Akhirnya itu nggak mempan. Karena itu nggak mempan, dia masuk fase yang lebih berikutnya, itu represif, tindakan pembunuhan. Yang dikatakan apa? Bunuhlah semua anak laki-laki yang bersama Musa dan beriman kepada Musa, dan biarkan perempuannya hidup. Jadi yang dilakukan di represi ini, dia ingin mengontrol secara psikis. Jadi diberikan tekanan.
Oh, tekanan macam-macam. Gak cuma dibunuh saya, dibunuh karakternya, dipecat dari tempat kerja, macam-macam tuh. Kan pembunuhan itu hilang nyawa. Turunan dari pembunuhan itu macam-macam. Bisa hilang pekerjaan, bisa hilang harta, bisa hilang persahabatan, bisa hilang macam-macam. Semua itu kan hal yang membuat sesuatu nilai diri kita tuh menjadi berkurang. Kata, uqtulu, bunuhlah mereka. Ibnu Katsir mengatakan lamma qamatil hujjah alaihim wa lam tanfa' fihim syubhah adalu ilal qahri wal qatli. Ketika argumentasi diberikan kepada mereka dan mereka tidak bisa menolak argumentasi dari Nabi Musa tersebut dan mereka nggak bisa juga memberikan labeling kepada Nabi Musa, adalu ilal qahri, mereka mencari solusi lain yaitu qahar. Qahar itu pakai represif, tindakan fisik, penekanan, wal qatli, bahkan sampai pembunuhan. Targetnya apa? Targetnya kata ulama kasrus syaukah, untuk melumpuhkan barisan pengikut Nabi Musa. Kenapa? Apakah benar-benar Firaun itu membunuh? Belum kejadian membunuhnya. Benar, tapi memang Firaun itu memang punya sifat pembunuh. Tapi dengan disampaikan ancaman itu, pengikutnya Nabi Musa akan terpecah. Ini kita ngikut Musa atau dibantai habis-habisan. Secara psikis mereka habis. Ditambah lagi dibiarkan perempuannya hidup. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup. Perempuan dibiarkan hidup untuk apa? Untuk mengontrol psikis mereka. Kalau kamu laki-laki sok-sokan, yang perempuan ini kami kerjain. Paham ya? Kenapa? Perempuan itu makhluk yang secara fisik lemah. Akhirnya sama Firaun, Firaun itu jenius luar biasa. Tapi jahatnya juga minta ampun. Dibiarkan perempuannya hidup supaya ada daya kontrol. Atau sahabat-sahabat kita muslim di barat itu punya tantangan besar ketika di dunia kerja. Pilihan dia lanjut bekerja atau dipecat. Lanjut bekerja tapi ada value Islam yang harus dia tinggalkan, atau dipecat dari pekerjaan. Dipecat dari pekerjaan artinya apa? Dia nggak ketakutan pada dirinya, dia bisa cari kerja tempat lain. Tapi dia punya siapa? Dia punya istri, anaknya 5 sekolah, tuh duit keluar semua tuh. Dia ketakutan untuk, akhirnya dia hancurkan value dalam hidupnya untuk taat dengan itu. Kenapa? Karena ketakutan itu. Pilihannya apa? Kamu disingkirkan dari sini, atau kamu taati dengan aturan rules yang berlaku. Apa rules yang berlaku? Udah. Itu secara psikis itu Firaun tuh mencoba mengontrol mereka secara psikis dengan apa? Dengan memberikan ancaman itu. Dan gak cuma psikis saja. Ini ulama sampai menyebutkan, Imam Tabari mengatakan ini rekayasa sosial jangka panjang. Gimana itu? Kanal qatlu siyasatan li'id'afihim. Pembunuhan itu, ancaman membunuh itu kemudian merupakan strategi politik untuk melemahkan pengikutnya Musa. Wastihya'un nisa' li'idlalihim wa idamati khidmatihim, dan membiarkan perempuannya hidup. Jadi ada dua pengikut Musa itu akan menjadi dua kelompok. Yang ngikutin Musa diancam bunuh, yang melawan pasti dibunuh, yang enggak melawan perempuannya ditawan. Kalau perempuannya ditawan, maka dia harus kerja dengan Firaun, jadi budak lagi. Jadi ini strategi sosial jangka panjang bagi Firaun. Tidak saja untuk menghancurkan Nabi Musa, tapi untuk menambah perbudakannya. Dan terakhir di pembahasan ini, kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu termasuk di antara anak-anak muda. Anak-anak muda itu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk ikut pada kebenaran. Mereka nggak punya dosa masa lalu dan mereka nggak punya kepentingan di masa depan. Mereka itu sangat gampang ikut pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kan itu yang diancam anak-anak. Kalau orang tua nggak perlu diancam. Kenapa? Terlalu banyak kepentingan dan dosa masa lalu. Akhirnya mereka untuk ikut Nabi Musa tuh mikir 1000 kali. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surat Al-Kahfi tentang fityah, tentang anak muda, kata Ibnu Katsir menjelaskan tentang anak muda, pengikut Nabi Muhammad SAW semuanya anak muda. Dan semua yang tua di Mekah itu mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena anak muda itu masih dekat dengan fitrah. Ketika kita lahir kita membawa fitrah. Semakin tua kita, semakin jauh antara kita dengan fitrah. Usia saya sudah lebih dari 30 tahun, berarti jarak saya dengan fitrah sudah lebih 30 tahun. Tapi anak-anak yang 15 tahun, jarak dia dengan fitrah setengah dari jarak saya dengan fitrah. Ya kan, dia sangat dekat dengan kebenaran itu. Plus dia nggak punya dosa masa lalu. Artinya anak-anak muda itu punya kecenderungan sangat tinggi untuk dekat dengan kebenaran. Allah berikan dia kecerdasan, anak muda cerdas. Saya unik tuh. Ini cerita ya, nggak tahu benar atau enggak. Adik saya itu dokter. Tahun lalu tuh dia masih koas di Hasan Sadikin RSAS ya. Nah anak saya sakit, saya berobat ke salah satu rumah sakit, ke salah satu klinik dan ketemu dokter
dokter senior di klinik itu. Dokter senior ngobrol lah. Setelah selesai berobat anak saya bilang ke dokter itu, sebenarnya dok, adik saya itu dokter. Cuman buat kita yang abang-abang ini, adik kita kan selamanya bocah kan. Mau dia dokter tetap bocah, kita nggak akan pernah percaya sama dia lah, ente bocah. Kita lebih percaya dengan dokter senior. Adik saya dokter, cuman karena dia masih adik saya nggak begitu yakin. Saya datang ke klinik supaya lebih yakin saya. Terus dokternya mengatakan, justru dokter-dokter koas itu lebih baik. Kenapa? Mereka nggak punya kepentingan. Jadi mereka akan jujur mengatakan sakitnya apa dan obatnya apa. Dia bilang begitu. Orang-orang tua itu rata-rata punya kepentingan. Rata-rata punya kepentingan. Dan anak-anak muda itu nggak punya kepentingan apapun. Karena itu dia sangat mudah ikut pada Nabi Musa. Karena nggak ada nothing tulus, nggak ada perujang. Dan ketika dapat ini kebenaran, wah ini benar nih. Dan mereka, otak mereka kritis dan idealis. Idealisme dan kritis itu tumbuh di usia-usia kita saat ini. Itu saya sangat kecewa dengan orang-orang anak muda masuk politik terus udah mati idealismenya. Menjilat ke pemerintah. Ini orang belum tua udah tua duluan. Itu sangat memalukan anak muda itu. Aib bagi anak muda itu. Masih kecil, masih muda tapi udah penjilat tuh aib besar tuh. Nggak ada dalam sejarah umat manusia itu anak muda penjilat tuh nggak ada. Ente nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya kebutuhan apa-apa, butuh untuk makan doang. Saya kerja 8 tahun saya kerja di lembaga sosial 8 tahun di Jakarta. Kita kalau kerja itu ngumpulin relawan itu, saya selalu cari relawan itu anak mahasiswa atau baru lulus kemarin atau anak SMA. Ditanya sama bos, kenapa nggak cari profesional? Anak SMA tuh nggak nanya apa-apa. Kasih nasi bungkus, bang makasih banyak ya bang ya. Padahal kita harus makasih sama dia. Itu got di Jakarta tuh kita beresin, kasih nasi bungkus doang. Dia yang makasih ke kita. Padahal kita yang makasih ke dia sebenarnya. Nggak bisa ngasih apa-apa kecuali nasi padang. Kasih loh, itu anak muda kayak gitu mentalitasnya. Anak besar itu, kayak itu mereka mengatakan bunuhlah. Bunuh pengikut Musa, karena potensi untuk ikut itu luar biasa. Dan kalau anak muda yang ikut, Mesir berubah. Maka mereka langsung ancam itu. Itu mereka panik dengan anak muda. Dan hari ini, target umat yang dirusak itu anak mudanya. Semua entertainment, semua hal yang membuat waktu kita itu habis, itu ditargetkan untuk anak muda. Kalau orang tua masih main TikTok, itu dia sebenarnya keluar jalur tuh. Tapi ditargetkan sebenarnya tuh untuk anak muda tuh, untuk ngabisin waktu dan sebagainya sampai dia nggak punya kualitas dan sampai kalau dia mikirin apapun, dia sudah punya standar korun, standar TikTok. Dia sibuk menyesuaikan dirinya dengan standar korun yang ada ini. Akhirnya apa? Ada masalah besar, kita diperbudak nih hari ini. Ada hal yang sangat rusak di Indonesia hari ini, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Dan gak bisa 1-2 orang perbaiki, harus rame-rame perbaiki itu. Karena kita sibuk dengan gaya TikTok Al-Qaruni ini, kita lupa ngurus negeri kita ini. Padahal Fir'aun yang sangat hebat itu, ditenggelamkan oleh Nabi Musa yang waktu kecil dibuang sama emaknya dilarung ke sungai. Dan bukan siapa-siapa. Kita bilang siapa kami? Nabi Musa di waktu kecil kan awal kita kisah itu kan Nabi Musa bukan siapa-siapa ketika dilarung sama ibunya. Dia hanya salah satu dari masyarakat Bani Israel yang kasta rendah di Mesir hari itu. Salah satu bayi yang lahir ketika semua bayi dibunuh. Dilarunglah ke sungai. Itu kisah Nabi Musa awal. Nggak lebih spesial dari kisah kita. Sama aja. Tapi Fir'aun yang sangat hebat itu bisa tenggelam melalui Nabi Musa yang ketika bayinya, emaknya terpaksa melarung dia. Bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan. Ibunya terpaksa melarung dia. Membuang dia ke arus sungai itu. Gak spesial juga. Tapi kalau kita berkata saya kan bukan dari keluarga spesial, Nabi Musa juga enggak. Nabi Musa itu dari keluarga Bani Israel. Di zaman itu Bani Israel kasta rendah gitu. Kasta budak waktu itu. Dan Nabi Musa hadir di situ. Nah, yang keempat, itu yang ketiga tadi. Yang ketiga dengan memberikan tindakan represif, ancaman dan lain sebagainya. Yang keempat di ayat berikutnya ayat 26. Wa qala Fir'aun dzaruni aqtul Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata Fir'aun itu, Fir'aun berkata, "Dzaruni, biarkan aku aqtul Musa, membunuh Musa." Ulama tafsir mengatakan, Imam Tabari mengatakan, ka'anna ahadan yamna'uhu. Kata Fir'aun, biarkan saya membunuh Musa, seolah-olah ada orang yang menghalangi Fir'aun untuk membunuh Musa. Wong Fir'aun selama ini sudah semena-mena loh. Fir'aun selama ini sudah membantai anak-anak itu dari dulu. Dari sejak Nabi Musa lahir. Sekarang dia ngomong biarkan saya membunuh Musa. Apa yang diinginkan oleh Fir'aun? Strategi apa yang dia bentuk di situ? Dia ingin kepentingan dia membenci Musa, dia ingin semua masyarakat Mesir juga ikutan membenci Musa. Karena itu Musa ini udah bikin masalah bukan buat Fir'aun. Sebenarnya Musa ini ancaman bagi Fir'aun. Kenapa? Kalau Musa benar berarti kerajaan Fir'aun hilang semuanya. Karena Fir'aun mengklaim diri sebagai Tuhan. Kalau Musa benar berarti dia enggak Tuhan.
Kalau dia nggak Tuhan, berarti semua kerajaan yang dia bangun dari awal sampai akhir usia tua aja itu dibangun di atas kebohongan, habis karirnya. Kehadiran Musa ancaman bagi Firaun. Tapi jeniusnya Firaun, dia desain kehadiran Musa juga ancaman bagi siapapun selain Firaun. Dan Firaun mengatakan kepada masyarakatnya, "Ini Musa, ini akan bikin masalah di sini nih. Maka izinkan saya teman-teman ya, biar saya yang turun tangan bantu Musa. Biar saya yang bantu kamu. Kamu terima kasih saja ke saya nanti." Jenius enggak Firaun? Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubadil. Dan biarkan dia minta sama Tuhannya. Kita bunuh dia, biarin dia minta sama Tuhannya. Apa yang dia minta? Tetap kita akan bunuh dia. Inni akhafu, coba nih, watak Firaun ya. Saya itu takut ayyubaddila dinakum. Kalau Musa akan mengganti keyakinan kalian. Wa ayyudhhira fil ardil fasad, atau Musa akan membuat kerusakan di muka bumi. Itu pemutarbalikan fakta luar biasa itu. Dalam ilmu komunikasi namanya moral panic theory. Teori membuat kepanikan moral. Itu dia membalik keadaan dan mengatakan Musa itu merusak. Kejadian gak sih hari ini? Berapa banyak ustadz-ustadz hebat itu dituduh teroris hari ini? Gampang sekali. Berapa banyak pesantren itu dituduh sebagai tempat prostitusi anak-anak. Ada yang melakukan itu, yes. Tapi dari 1.000 pesantren Indonesia, nyampe gak 1/1000. Pesantren Indonesia lebih dari 1.000. Gak nyampe 1/1000. Banding sama sekolah-sekolah lain. Berapa banyak itu dihancurkan itu. Dan mereka mengatakan, ayo kita musnahkan pesantren supaya menjaga anak keturunan kita. Itu bukan kalimat baru. Firaun mengatakan kepada masyarakat Mesir hari itu, izinkan saya yang membunuh Musa. Kenapa? Musa ini akan mengganti keyakinan kalian semua, dan Musa ini akan bikin kerusakan di muka bumi. Musa bukan siapa-siapa. Kerusakan apa yang bisa dilakukan? Coba ini terjadi teman-teman. Terutama di zaman di mana media itu begitu pesat luar biasa seperti hari ini. Begitu kencangnya media hari ini, banyak orang nggak tahu kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Dajjal belum turun nih. Kalau Dajjal turun, dia mengatakan surga itu neraka, neraka itu surga. Kebaikan itu keburukan, keburukan itu kebaikan. Tapi di zaman sekarang sudah banyak diputarbalikkan hal yang kita nggak paham. Karena itu kita perlu mengilmui tadi itu. Perlu sangat paham dan sangat teliti ketika menelaah sesuatu. Ketika ada seseorang memburukkan orang lain dan memberikan label pada orang lain, jangan langsung percaya dengan label tersebut. Kenapa dia berikan label? Apa argumentasinya? Cari argumentasinya apa? Hari ini kan gampang sekali. Ada seorang ulama hanif baik membina pesantren, tiba-tiba langsung buruk di negeri ini. Dan kita sama sekali nggak tahu argumentasi apa yang digunakan. Cuman media sudah memberikan label, semua kita sepakat. Akhirnya media itu kita bukan user, kita target sebenarnya. Kita bukan pengguna, kita yang digunakan sebenarnya. Kita ditarget sebenarnya. Kisah ini mengabadi sampai sekarang, kan kisah ini perbaikan untuk generasi. Dan terakhir, bagaimana Nabi Musa menghadapinya? Kita lihat ayat berikutnya, surat Ghafir ayat 27. 1. Nabi Musa mengalihkan fokus kepada Allah saja. Coba itu. Fokusnya hanya kepada Allah. Kata Allah di sini, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Sebentar. Dan Musa mengatakan, inni uztu bi rabbi, aku berlindung dengan Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian, Fir'aun, Haman, dan Qarun, min kulli mutakabbirin, dari orang-orang yang angkuh dan sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman dengan hari kiamat. Jadi satu, Nabi Musa itu dalam perjuangannya, dia tidak pernah terpisah dari keyakinannya pada Allah. Dengan keadaan seperti itu, semua strategi digunakan. Ini strategi komunikasi publik, strategi politik level tinggi, yang digunakan oleh bukan satu orang, satu kerajaan menggunakan itu hanya untuk membunuh Musa saja, atau membunuh karakternya Musa. Dan Nabi Musa, dengan semua strategi, Nabi Musa cuma mengatakan satu, saya berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Satu itu, mengalihkan fokus kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, wa najjina minal qaumil kafirin, selamatkan kami ya Allah dari orang-orang kafir itu. Jadi jangan sampai kadang energi kita tuh habis memikirkan masalah. Saking habisnya energi memikirkan masalah, kita berpikir nggak ada yang memberikan solusi. Nabi Musa ketika mendengar semua strategi itu, dia mengatakan, inni uztu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung dengan Tuhanmu dan Tuhan kalian semua. Pelindungku Tuhan, yang backup aku siapa? Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kalian mau apa, strategi apapun, saya punya keyakinan itu. Itu kalimat yang dikatakan Musa dan diganti oleh pengikut Musa. Anak-anak muda yang merasa panik tadi,
Kita punya tempat berlindung yang lebih kuat daripada ancaman mereka. Kalau kita mati dibunuh pun, kita dibunuh dalam rangka kebaikan. Kita akan selamat nanti di akhirat. Itu satu. Yang kedua, Nabi Musa berdoa pada Allah. Yang ketiga, kita akan baca kisah ini. Teman-teman cari kisah Musa dimanapun, kita tidak akan temukan Nabi Musa itu sibuk untuk mengklarifikasi dirinya. Nabi Musa mengatakan, apa bukti saya penyihir? Saya enggak penyihir loh. Saya lahir dari sini. Mana? Ada enggak di portofolio saya penyihir? Enggak. Nabi Musa tidak sibuk dengan klarifikasi. Tapi beliau fokus pada misi yang beliau jalani. Itu kuncinya. Satu, kaitkan kembali keyakinan pada Allah. Dua, fokus dengan misi yang dijalani. Dunia akan terus ngomongin ente udah. Orang yang tidak suka sama antum mau kasih klarifikasi, dia tetap akan benci. Dan orang yang sayang dengan antum, tanpa klarifikasi pun dia tetap akan sayang. Udah, biarin aja. Tapi kalau ada kan dunia itu ada 3 kelompok terhadap kita. Orang yang suka kita, orang yang benci kita, dan orang gak ada urusan. Orang yang suka kita, tanpa klarifikasi sama sekali dia tetap akan sayang kepada kita. Dan orang yang benci kita, dengan klarifikasi sebanyak mungkin dia akan tetap benci. Itu pembelaan diri. Tinggal satu, orang yang tengah-tengah nih, biasanya banyak. Orang yang gak begitu kenal kita, tapi dapat info tentang kita. Biarkan saja. Kalau dia memang ada niat kebaikan, dia akan hubungi kita dan tanya klarifikasi ke kita langsung. Kalau dia nggak punya niat kebaikan, dia akan dengarkan tentang kita dari orang lain. Biarin dia yang urusannya. Biar Allah yang ngurus nanti di akhirat. Semua fitnah yang dibahas kepada kita, itu akan menjadi kebaikan sumbangsih nanti di akhirat. Kata ada ulama lagi ceramah, tiba-tiba muridnya datang, ya Syekh, ada orang di kelompok sana, dia ngata-ngatain Syekh. Kata Syekh, ya marhaban, selamat datang untuk pahala yang tanpa dikerjakan. Selamat datang untuk pahala dan kebaikan di akhirat tanpa harus capek-capek bekerja. Udah, biarin aja. Selesai. Dan yang sayang ke kita tetap akan sayang. Bahkan rasa cinta mereka tuh gak butuh klarifikasi. Kan tetap cinta. Dan orang yang benci ke kita dengan klarifikasi yang macam-macam pun gak akan guna. Nabi Musa gak pernah klarifikasi. Ada gak Nabi Musa membela? Cari dalam Quran Nabi Musa membela diri bahwa saya bukan penyihir pembohong kok. Terus dengan misinya. Bahkan jawaban Nabi Musa, Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kau. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang angkuh kayak begini. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman dengan hari hisab. Yang ketiga adalah fokus dengan misi yang dibawa. Yang keempat adalah di ayat 87 di surat Yunus, teman-teman. Sudah pindah ke surat Yunus. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawa ali qaumikuma, dan kami wahyukan ini menjelang tenggelamnya Firaun ini. Kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, antabawa uli qaumikuma, agar persiapkan untuk komunitas kalian berdua di Misra, di Mesir itu buyutan, beberapa rumah. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah kalian itu qiblah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat bersama-sama. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang beriman. Ada 3 lagi strategi Nabi Musa dari ayat ini. 1, membangun ketahanan kolektif. Allah wahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membangun rumah-rumah di Mesir itu, dan berkumpullah kalian, bertemulah kalian, saling menguatkan satu sama lain. 1 itu. Yang kedua adalah termasuk dalam ketahanan kolektif, jadikan rumah kalian tuh role model, jadikan kiblat. Kiblat itu artinya apa? Kalau kita bicarakan kebaikan, kita orang paling berhak untuk melakukan itu. Jangan tunggu orang lain melakukan itu. Kita orang yang pertama melakukan itu. Rumah itu harus jadi role model. Gak mungkin kita ngomong kebaikan dan kita gak melakukan itu sama sekali. Wah, itu sangat gampang bagi Firaun untuk menghancurkan itu. Itu jadikan dia kiblat. Itu yang keempat, membangun ketahanan kolektif. Yang kelima adalah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sambung kembali hubungan kalian dengan Allah. Yakin sekali bahwa dunia ini dan termasuk Firaun dan bala tentaranya itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang bisa mengatur itu. Aqimus shalah, dirikan salat. Ulama juga mengatakan salat berjamaah walaupun tersembunyi itu dapat menguatkan rasa tawakal. Karena mereka harus bersembunyi di rumah itu, salat berjamaah bersama-sama, dan itu membangun rasa tawakal yang kuat kepada Allah. Dan terakhir adalah wabasyiril mu'minin, berikan busyra, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Positivity, stay positif. Tetaplah berpandangan positif. Tetaplah cari kebaikan dari semua keadaan yang ada. Dunia ini akan berantakan selalu. Tapi setiap keadaan apapun di dunia ini akan selalu ada kebaikan yang bisa kita perhatikan. Fokus pada kebaikan itu akan membuat kita hidup menjadi tenang. Akan membuat kita menyikapi hidup masih ada kebaikan yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah untuk basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah, itu saja teman-teman semuanya tentang kisah Fir'aun, strategi Fir'aun. Mungkin ada satu sesi lagi terakhir, bagaimana tenggelamnya Fir'aun. Sebenarnya itu seringkas kisahnya itu. Di surat Yunus dibahas. InsyaAllah kalau pertemuan besok kalau masih ada, kayaknya tahun depan ya. Nanti kita akan lihat. Kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.